Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Ole Romeni sampai marah gara-gara Paulinho nggak dikasih kartu merah. Akhirnya Ole Romeni ngerasain juga ganasnya Liga Tarkam kita. Demi turnamen pramusim, striker timnas Indonesia harus cedera. Nih, kalau kita lihat dari gambarnya jelas banget ya. Paulinho injek kaki belakangnya Ole Romeni, baru cetak gol 2 menit kemudian langsung dibikin cedera. Buat nonton pertandingan selanjutnya bisa lewat link di bio. VAR udah dicek tapi wasit cuma kasih kartu kuning. Ole sampai harus ditandu. Padahal ini pemain timnas kita yang lagi diharapkan banget buat putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Kalau sampai cedera serius, siapa yang mau tanggung jawab coba? Drop opini kalian di kolom komen, gue pengen denger nih. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa story dari Ole Romeni itu dihapus gitu? Ada apa? Padahal itu protes gitu kan? Tapi sudahlah, kita jangan berspeku-speku yang tidak-tidak. Ya mungkin dia sudah insyaf dan tidak mau lagi posting-posting seperti itu. Ya kita berpikir seperti itu saja lah. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia usai Harimau Malaya melesat di ranking FIFA. Begini katanya. Masyarakat Malaysia di media sosial heboh setelah timnas Malaysia melesat 6 posisi di ranking FIFA Juli 2025. Naik dari baru juga masuk ke 125. Sudah sindir-sindir Indonesia. Kenapa kalau tidak sindir Indonesia? Kita 118, beda kasta ini. Sedikit lagi termasuk 100 besar, ya kan? Peringkat 131 ke 125 dunia. Saking senangnya, beberapa netizen Malaysia menyindir timnas Indonesia, termasuk akun Instagram @nurul_binun. Tak perlu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun masih bisa naik 6 tangga. Tak perlu ketar-ketir ya om, tulis akun @nurul_binun mengomentar. Itulah dia punya pikiran yang menurut saya agak sedikit ya terbelakang gitu kan. Kita ini ada di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, bukan kaleng-kaleng. Sebenarnya itu bentuk frustasi dari mereka, tapi mereka kemas dalam bentuk nyinyiran kayak gitu. Jadi kita ini ada di ronde keempat dan untuk Piala Asia kita lolos otomatis. Untuk rank FIFA pun kita ada di 118 dan kita jauh meninggalkan Malaysia gitu. Sebentar lagi kita akan melewati Vietnam, melewati Thailand, dan kita akan masuk 100 besar itu. Jadi ya untuk teman-teman dari Malaysia baru naik ke 125, jangan sombong dulu. Lewati dulu Indonesia. Kalau sudah lewati Indonesia, bolehlah kalian bersombong. Kan sebenarnya begitu. Bilang timnas Indonesia selevel Kamboja. Gimana nih? Ketua Umum Federasi What? Level Kamboja? Yang benar saja dia nih. Sepak bola Vietnam atau VFF, Tran Quoc Tuan, oh ya menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara dengan pernyataan kontroversialnya. Kali ini ia menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas tim nasional Indonesia setelah menyaksikan pertandingan uji coba antara Liga Indonesia All-Star melawan Oxford United. Pertandingan tersebut, Liga Indonesia All-Stars kalah 3-6 dari Oxford United. Dalam sebuah pemberitaan beberapa media lokal, Tran Quoc Tuan menyatakan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak sebanding dengan Vietnam. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa timnas Indonesia tanpa kehadiran pemain diaspora berada pada level yang sama dengan Kamboja. Menurutnya, pertandingan uji coba tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pada kemampuan pemain lokal Indonesia. Apabila Indonesia hanya mengandalkan pemain dari liga domestik, mereka pasti akan kalah dari Vietnam. Kami memiliki pemain lokal yang kuat, berbeda dengan Indonesia, ujar Tran Quoc Tuan. Ya kita iakan sajalah apa yang dia bilang, kita iakan saja. Dan kalau kita ambil benang merahnya, kita tarik dan tidak kusut, betul juga, ada betulnya juga kalau ya Liga Indonesia, sepak bola Indonesia lah, tidak ada apa-apanya. Kita anggap saja itu benar. Tapi kalau kita flashback kembali ke belakang, di Piala Asia mereka kalah dari kita 1-0. Di kualifikasi Piala Dunia kalah terus ya kan.
Bermain di kandangnya kita kasih kalah mereka, di kandangnya mereka apalagi 3-0. Jadi biarkan saja mereka memasak dan kita hanya tinggal menikmati masakannya mereka. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat ya berdasarkan hasil uji coba kemarin antara ya Indonesia All Star dengan klub-klub yang ada di Indonesia, saya pikir pemain-pemain yang dibawa sama Coach RD ya mungkin itu menjadi pilihannya dia, tetapi ya kembali lagi kita lihat masa prime-nya mereka itu kapan sih kan gitu. Mungkin ada 1-2 pemain seperti Witan yang ya boleh lah masih muda, tapi kalau kita ambil benang merahnya, tarik ulur dari ASEAN pemain-pemain Indonesia All Star, lalu kemudian kita bilang Indonesia selevel dengan Kamboja, saya pikir ya terlalu berlebihan ketua federasi dari VFF ini teman-teman. Karena kalau kita lihat sebelumnya juga kita bagus, tapi ada tapinya, jauh lebih bagus ketika pemain-pemain diaspora ini ada gitu, kolaborasi dengan pemain-pemain lokal, dan hasilnya sekarang ya kelihatan gitu. Kualifikasi Piala Dunia kita sampai ronde 4, Piala Asia tidak perlu capek-capek seperti mereka. Terus apa lagi? Kita sekarang rank FIFA-nya hampir mendekati mereka. Ya sekarang nih sepak bola itu ada di era modern, men. Jadi ya apapun bisa dilakukan selagi tidak melanggar aturan dari FIFA. Kan begitu. Jadi kalau dia mau bilang bahwa sepak bola Indonesia sebenarnya level Kamboja, ya biarkan saja. Ya mungkin dia lagi kurang tidur ketika dia melihat negaranya dibantai 3 kali sama Indonesia, ditambah lagi kemarin dihajar sama Malaysia 4-0. Ya wajar kalau dia agak sedikit frustasi, stres kan gitu. Anggap saja seperti itu. Indonesia tu sekarang ni nak mengejar 8+1, jadi 9. Indonesia tu dah berada di kelompok 18 terbaik Asia. Weh, ini mereka punya pandit-pandit yang bilang Indonesia masuk 18 kelompok negara terbaik di Asia. Wow. Asia men, bukan ASEAN. Wow, Indonesia. Malaysia ada kah? Saya coba kita dengar. Berharap satu masa nanti bola sepak Malaysia kembali berada di landasan yang tepat. Penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match. Dia kata lepas match. Diakui lah sama pandit-pandit dari Malaysia. Jadi teman-teman Malaysia itu jangan bilang kita hoax. Karena ya pandit-pandit mereka tuh mengakui begitu kalau Indonesia itu lebih hebat dari Malaysia untuk sekarang kan begitu. Beberapa hari ini viral video supporter Malaysia yang diduga meniru ritual bernyanyi timnas Indonesia selepas pertandingan. Kalau soal tiru meniru, ya itu ya tradisinya mereka lah. Jadi kita hanya bisa diam, kita melihat saja, kita geleng-geleng kepala, senyum-senyum sendiri karena kalau soal klaim mereka jagonya itu. Ya untuk sepak bola ya, tidak untuk yang lain. Itu urusan yang lain lah. Kita kan soal sepak bola. Kan begitu teman-teman. 3 pemain Asia Tenggara bakal ngegas di Jerman musim depan. Salah satunya dari Indonesia dan main di Bundesliga. Keren lah. Kevin Dix, bek kanan berdarah Indonesia, gabung Borussia Mönchengladbach. Dia jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di kasta tertinggi Liga Jerman. Orang Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. Kevin Dix bakar besi. Mau sombong juga nanti dibilang kita sombong. Aduh, bagaimana sih? Dari Thailand ada Nicholas Mikkelsen, pindah ke SV7 Elversberg Liga 2 Bundesliga. Dan dari Filipina, Gerrit Holtman perpanjang kontrak sama VfL Bochum, tapi sekarang main di divisi 2 Jerman. Mereka bukan cuma numpang lewat, mereka siap guncang Jerman. Siapa yang paling lo tunggu performanya? 3. Ya jelas Kevin Dix lah. Tapi pertanyaannya, sorry nih, kita bertanya kan, kalau ada teman-teman Malaysia yang nonton, bolehlah dijawab Siki, jangan marah-marah. Adakah pemain Malaysia yang bermain di Liga Jerman untuk saat ini? Adakah? Kalau ada kan keren itu, pemain ASEAN semakin berkembang. Karena harapannya kita sepak bola ASEAN kan pemain-pemainnya itu bagus-bagus begitu. Jadi kita tidak menjadi tempat untuk jadi lumbung golnya negara-negara Asia yang lain gitu. Itu pertanyaan loh. Jangan marah, pertanyaan.
Adakah pemain-pemain Malaysia yang bermain di Liga Jerman? Ya salah satu liga terbaik di Eropa. Ada. Kalau ada, monggo dijawab. Jangan marah lah, jawab sih. Skuad termahal kedua di Asia Tenggara. Wih, tepuk tangan dulu. Skuad termahal G2. Wih, berarti kalah Thailand, kalah Vietnam. Gila juga Malaysia ini. Inilah 5 pemain termahal tim nasional Malaysia. Di urutan kelima ada Rodrigo Holgado, penyerang yang bermain di Liga Kolombia memiliki nilai pasar 13,91 miliar Mahal juga, rupiah. Di urutan keempat ditempati bek sayap yang baru saja menjalani debutnya bersama Cerezo Osaka di Liga Jepang, yakni Dion Kul yang memiliki market value 17,38 miliar rupiah. Wow. Di urutan ketiga ada bek tengah yang bermain di La Liga Spanyol bersama Deportivo Alaves, yakni Facundo Garces yang memiliki nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Di urutan kedua ditempati Joao Figueiredo, penyerang yang baru saja bergabung bersama klub raksasa Liga Malaysia, Johor Darul Tazim yang memiliki market value 34,76 miliar rupiah. Dan di urutan pertama ada penyerang milik Fortaleza di Liga Brasil yang dipinjamkan ke Vélez Sarsfield di Liga Argentina, yakni Imanol Machuca yang memiliki nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Jadi begini teman-teman, mereka punya pemain termahal ini kalah mahal dari pemain-pemainnya kita. Bayangkan untuk urutan 1 dan 2 itu saya pikir kalah jauh lah dari timnas Indonesia. Kita itu urutan 1 ada JICES, itu market value-nya ada di 100 juta lebih lah. Kalau Messi Hilgers itu ya sama-sama di 100 juta lebih. Jadi kalau saya pikir 100 juta 100 miliar lebih, 100 juta 100 miliar lebih. Jadi saya pikir kita punya pemain-pemain untuk peringkat 1 dan 2 lebih jauh lah dari mereka. Jadi kalau mau dilihat memang mereka untuk ya, pemain termahal ya kedua lah di ASEAN, tapi tetap is number 1 itu Indonesia. Semalam guys ya, perlawanan di antara Malaysia Under 33 bertemu dengan Negeri Sembilan FC berakhir dengan keputusan 1-0, kemenangan ke atas Negeri Sembilan FC. Walau bagaimanapun Negeri Sembilan FC kalahkan Malaysia Under 33, tapi Malaysia Under 33 sudah buat yang terbaik untuk kalahkan tim yang preparationnya bagus seperti Negeri Sembilan FC. Terbaiklah Negeri Sembilan dan terbaik juga untuk Malaysia Under 33. Terus terang banyak yang perlu diperbaiki lah, sebab lagi beberapa hari atau minggu saja lagi untuk kita bergerak ke Indonesia untuk Mandiri Cup. Ada lagi satu perlawanan nanti aku akan update untuk skuad Malaysia, dan Negeri Sembilan FC pun hari ini pun lawan dengan Kelantan Red Warriors sebab lawan klub pun mereka kalah. Bagaimana lawan Indonesia? Tapi respect lah. Semoga timnas Malaysia persiapkan diri baik-baik, datang ke Indonesia. Pulang jangan hanya bawa pulang koper ya. Tapi hadapi dulu Indonesia, karena kita juga tidak akan kasih tinggal kalian datang ambil itu Piala AFF U23. Kan begitu sebenarnya. Keren kalau Malaysia datang ke Indonesia. Beranilah, jangan banyak alasan. Oke? Laga belum dimulai, timnas Malaysia U23 udah banyak alasan. Timnas Malaysia akan dipastikan melawan timnas Indonesia di Piala AFF U23, dan mereka sudah banyak memberi alasan padahal belum bertanding ya guys. Mereka bilang target timnas Malaysia bukanlah di Piala AFF U23, dan mereka tidak akan serius di Piala AFF U23 nanti. Padahal pemain Malaysia 1 ini akan bersiap mengalahkan timnas Indonesia katanya. Mereka akan menjadikan tekanan di GBK menjadi prestasi. Ini belum bertanding sudah banyak alasan ya guys. Di seandainya mereka ini kalah dengan timnas U23 Indonesia, mereka beralasan ini bukan target mereka. Sebelumnya timnas Indonesia pernah mengundang Malaysia untuk bertanding, tapi mereka menolak, dan ini sudah ada alasan jika mereka kalah ya guys. Tulis di komen. Ya memang mereka suka beralasan, tapi kalau bilang bahwa Piala AFF bukan target, saya pikir ya sah-sah saja. Karena Indonesia fokusnya juga bukan hanya di AFF, karena kita masih ada kualifikasi Piala Asia. Tapi bagaimanapun juga ketika kita terjun di situ, mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu harus jadi target utama juga, kan begitu. Nah, ditambah lagi timnas Indonesia U23 ada pergantian pelatih kan, ada Gerald Vandenberg dengan beberapa pemainnya yang sudah dipanggil sama dia, kolaborasi lah antara pemain diaspora
sama pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga 1. Ya semoga timnas kita bisa memberikan yang terbaik. Apalagi kita bermain di kandang sendiri, didukung puluhan ribu supporter. Ya saya pikir ya kita harus bisa memanfaatkan itu supaya kita bisa ya menjadi nomor 1 lah di ASEAN. Cailah. Mereka di sana ya ketar-ketir lagi kalau kita bilang nomor 1 di ASEAN. Tidak, bukan itu maksudnya. Karena Indonesia sekarang ini berada di jalur yang berbeda, level yang berbeda, dan kita harus menjaga tren positif itu supaya apa? Kita menjadi role modelnya negara-negara di Asia Tenggara. Karena kalau saya lihat di beberapa ya kesempatan mereka selalu mengikuti tren-trennya Indonesia. Contohnya salah satu ya, naturalisasi. Awalnya itu Indonesia yang ya getol sekali melakukan naturalisasi, bukan tanpa alasan ya teman-teman. Ya teman-teman semua sudah tahu lah alasan Indonesia naturalisasi itu untuk apa. Tapi ya kita diejek, kita dibully oleh ya negara-negara tetangganya kita lah. Tetapi ujung-ujungnya negara-negara yang kemarin itu membuli kita, menghina kita bahwa kita menggunakan pemain keturunan lah segala macam, ya justru sekarang mereka yang paling ya gencar melakukan naturalisasi begitu, bahkan sampai ke ya Argentina. Argentina, Spanyol, mereka cari pemain keturunan gitu kan. Nah, itulah dia, kita Indonesia punya level yang berbeda dan diikuti oleh negara-negara tetangganya kita. Nah, yang terpenting jangan lupa kita saksikan timnas Indonesia U23 nanti di Piala AFF. Kiprahnya seperti apa Gerald van den Berg, pelatih Belanda yang ya sangat pengalaman lah, kita bilanglah seperti itu. Bisakah dia membawa timnas U23 menjuarai Piala AFF atau kita rungkat nanti? Kita jangan doakan seperti itu. Kita harus doakan Indonesia tetap bermain bagus, menang, hasilnya terbaik. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.